Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, hadratul mukarramin, guru-guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam ta'zim kita sampaikan kepada guru mulia kita ad-da'i ilallah Habibana Hasan bin Ja'far bin Umar bin Ja'far as-Sagaf, Habibana Abdullah bin Ja'far bin Umar bin Ja'far as-Sagaf, mata Allah bi tuli hayatihim syarifah wa nafa'na bi ulumihim fid daraini amin. Para asatidz, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus salam ta'zim penghormatan kepada sahibul bait. Kita doakan guru-guru kita, sahibul bait yang pada malam hari ini mengadakan hajat. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat guru-guru kita semuanya. Amin. Ya Rabbal. Allah panjangkan umur guru-guru kita dalam taat dan istiqamah di jalan Allah. Kelak nanti Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya makmuman saja dengan guru kita tadi telah menyampaikan bahwasanya pada malam hari ini kita telah memasuki tanggal 10 Muharram. Ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat ketika itu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaumi Asyura. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat tentang afdaliyah, fadilah, kelebihan 10 Muharram, Yaumul Asyura itu apa kelebihannya daripada hari-hari yang lain. Lalu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya pada tanggal 10 Muharram itu banyak sekali kelebihannya daripada hari-hari yang lainnya. Di antaranya telah sama kita ketahui bahwasanya Nabiullah Adam alaihissalam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya pada tanggal 10 Muharram. Nabiullah Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari banjir bandang selama tahunan, diberi banjir azab oleh Allah Subhanahu wa taala pengikutnya ketika itu pada tanggal 10 Muharram. Nabiullah Ibrahim alaihissalam Allah selamatkan ketika itu dari api yang disemburkan, api yang dibuat oleh pengikut Raja Namrud pun terjadi pada tanggal 10 Muharram. Dalam firman Allah, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, wahai api jadilah kamu dingin untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini ibu-ibu banyak nih, besok kalau lagi penggorengan coba ibu baca Al-Quran seperti itu, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Mudah-mudahan nanti kena cipratannya nggak bakalan kepanasan, paling melepuh aja dikit. Nah, begitu juga Nabiullah Yunus alaihissalam Allah selamatkan dari makanan ikan, dimakan oleh ikan ketika itu pun terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nabiullah Yusuf alaihissalam Allah selamatkan dari penjara, itu juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Banyak, termasuk Nabi Musa dapat membelah lautan, diselamatkan raja dari Fir'aun ketika itu pun pada tanggal 10 Muharram. Nah, apa i'tibar, pelajaran yang kita ambil dari 10 Muharram ini? Selain tadi telah disebutkan bahwasanya 10 Muharram merupakan kita kenal dengan istilah lebaran anak yatim, pun menjadi i'tibar bagi kita bahwasanya 10 Muharram ini banyak peristiwa nabi-nabi terdahulu. Hampir 80% dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang kejadian nabi-nabi terdahulu yang mana mereka ingin dibunuh oleh umatnya. 80% yang ada di dalam Al-Quran itu merupakan pengorbanan nabi-nabi terdahulu, termasuk nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya hidup ini penuh dengan pengorbanan. Kita kalau mau sukses dunia akhirat jangan mimpi kalau kita nggak berkorban. Jangan sukses, jangan pernah bermimpi menjadi murid yang sukses kalau kita nggak berkorban untuk guru kita.
Jangan pernah bermimpi rumah tangga kita, harta kita akan menjadi sukses, menjadi orang kaya kalau kita cuma tidur doang, main Facebook di rumah. Jangan mimpi. Harus berkorban waktu, berkorban harta. Ini guru-guru kita telah mengajarkan. Apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita merupakan apa yang ada dalam Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah dijelasin ketika itu firman Allah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Harta kita, tenaga kita, pikiran kita, jiwa kita yang kita gadaikan, yang kita korbankan di jalan Allah, pasti Allah ganjar dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang menggadaikan hartanya, barang siapa yang menggadaikan jiwanya, barang siapa yang menggadaikan waktunya di jalan Allah, kata Allah, ad'afan katsira, Allah pasti ganti dengan yang berlipat-lipat ganda. Tuh, jadinya kalau setiap malam Selasa, setiap malam Minggu guru mulia kita mengajarkan kita untuk bersedekah, itu bentuk dari pengorbanan kita sebagai murid. Kata Sidina Ali, ala lan tanalal ilma illa bisittatin. Saunbikan majmu bibayanin zakain wa irsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Ada 6 perkara, salah satunya kita ada biaya yang kita keluarin. Ada sedekah, ada pengorbanan. Tidak lain dan tidak bukan kembalinya lagi kepada kita. Allah pasti lipat gandain tuh kata Allah. Itu janji Allah, bukan janji guru kita Habibana Hasan, bukan janji guru kita Habibana Abdullah, bukan janji saya, bukan janji ustaz-ustaz. Janji Allah ad'afan katsira. Pasti Allah akan lipat gandakan berkali-kali lipat. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Percaya sama Allah apa percaya sama kanjeng taat pribadi? Dia bisa ngelipatin ganda, tapi Allah bisa lipat gandakan beratusan kali lipat. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Barang siapa perumpamaan kata Allah yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, sama aja seperti orang menanam 1 butir. 1 butir itu akan tumbuh nanti 7 tangkai. Dari 7 tangkai itu akan tumbuhnya menjadi 100 tangkai ranting. Artinya 7 kali 100 berapa? 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Yang bisa menggandakan uang tuh cuma Allah. Bukan kanjeng taat rizik bukan nih. Bukan. Cuma Allah yang bisa gandakan uang. Kok sekarang ada orang percaya makhluk bisa gandain uang. Kenapa enggak buat dia aja tuh duit? Bego amat tuh orang-orang. Lah kalau dia bisa gandain duit tuh kanjeng, ya sendiri aja buat dia. Saya mah kalau bisa gandain duit buat saya aja udah nih, saya beli apartemen setinggi-tingginya nih. Buat apa buat orang lain? Artinya apa? Artinya segala bentuk sedekah yang kita keluarkan itu bentuk pengorbanan kita kepada guru mulia kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang rugi. Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Kanjeng cuma bisa gandain 2 kali. Ini Allah 700 kali lipat. Subhanallah. Jadi momentum Muharram ini akan menjadi momentum kita bahwasanya hidup penuh dengan pengorbanan. Kalau kita murid nih, murid pengen sukses dunia akhirat, taat sama guru, taat sama Rasul, taat sama Allah. Ikutin apa kata guru, ikutin apa kata Rasul sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa amitna fi tariqatihim. Yang kencang amin ya. Wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.